Harusnya sebagai seorang ayah, jangan cuma bisa bikin anak. Kalau cuma bikin, binatang juga bisa. Harusnya jadi seorang ayah jangan cuma bisa cari nafkah doang. Kalau cuma nyari nafkah doang, binatang bahkan bisa membesarkan dan menjaga anak-anaknya. Hewan pun bisa. Lebih dari itu, anakmu membutuhkanmu, terutama rohnya, pemikirannya. Buat apa kerja capek-capek di kantor, sekolahin anak, kuliahin anak, Anda besarkan badannya, tapi pikirannya dirampok oleh sekularisme, oleh liberalisme. Buat apa? Sekolahin anak kalau akhirnya jiwanya, imannya dirampok sama orang lain. Anda kira kalau dia udah sekolah nyari ilmu? Belum tentu. Anda pikir cukup dengan membiayai anak, selesai? Tidak. Anda harus menjadi kepala sekolah bagi anak Anda sendiri. Anda harus menjadi rektor bagi anak Anda sendiri. Rugi. Karena yang akan ditanya di akhirat kelak, yang akan dimintakan pertanggungjawaban kelak bukan gurunya, bapaknya nomor satu ditanya. Karena dia yang diberikan amanah, maka dialah yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Seperti apa cara kamu membesarkan keluargamu? Orang-orang yang gak concern dengan urusan keluarganya, yang gak back to family, menjadi ayah gagal. Jelek kalau saya bilang ayah autis yang mikirin dirinya sendiri. Gagal kalau saya bilang, agak kasar kalau saya bilang, ada ayah yang cuma mencintai dirinya sendiri. Istrinya harus memahami dia, anaknya harus memahami dia. Ini pemimpin gagal sebetulnya. Harusnya ayah yang memahami anaknya, suami yang memahami istrinya. Jangan dibalik. Karena kamu pemimpin. Kalau kamu memaksa anakmu paham kamu, siapa kamu, itu namanya mengajak anak kamu melanglang buana ke satu alam yang tidak pernah bisa dia kunjungi. Karena dia belum pernah menjadi seperti kamu, tapi kamu pernah bisa menjadi seperti dia dulu. Jadi kamu yang bisa mengunjungi alam dia. Fenomena anak-anak yang dibesarkan kelamaan sama ibu, biasanya LGBT. Dia rada-rada lekong, rada-rada banci. Karena kurang asupan keayahan. Dan suami yang jahat sama istrinya dan sering dilihat oleh anaknya, membuat anak bisa jadi LGBT, benci dengan kelamin bapaknya. Sekarang banyak anak-anak nggak bangga menjadi keturunan bapaknya. Nggak bangga. Dan ini termasuk ayah gagal. Ayah sukses itu ayah yang setiap saat didoakan oleh anaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Suami yang sukses itu adalah ketika dia bekerja di kantor, istrinya selalu mendoakan dia dalam pekerjaannya. Suami yang sukses dan ayah yang sukses adalah ayah yang dibanggakan oleh anak-anaknya dan anaknya berusaha untuk tampil bagus di hadapan ayahnya. Tapi banyak ayah, kalau ayah pulang ke rumah, itu anak memilih nge-gadget di kamar. Bokap nggak asik. Omongannya cuma 8. Tidur. Cuci kaki. Belajar. Makan. Bangun. Salat. Bentar lagi terlambat. Kamu ini. Dan semua kata itu adalah kata yang paling enak didengar di kuping anak kita. Tapi itu kata-kata yang dia punya. Tidak ada bahasa cinta. Karena suami seperti itu biasanya terlalu mencintai dirinya sendiri. Dan semua isi keluarga harus memahami dia. Ini gagal menjadi ayah. Sebaliknya, coba kita lihat kisah Yakub alaihissalam menjelang kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada? Tidakkah kamu hadir? Idh hadara Yakubul maut. Ketika Nabi Yakub yang memiliki 12 anak keturunan itu jelang kematian. Idh qala li bani. Ketika dia berkata kepada 12 asbat keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, siapa gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah kelak? Ini satu pertanyaan ujian sebelum mati. Sebab ini kalau anak-anaknya nggak lulus berarti gagal dia jadi ayah. Jadi kalau satu hari gini misalnya,
Anak pulang bawa rapot. Rapotnya bagus. Ini biasanya anak siapa? Anak mama atau anak papa kalau rapotnya bagus? Kalau jelek baru, ini mama gimana? Kamu kan ibu. Ibu itu madrasah. Al-ummu madrasah. Ini gara-gara mama semua. Si mama bilang, iya, al-ummu madrasah. Tapi kepala madrasahnya nggak ada. Yang harus ditunjuk dan paling bersalah ketika nilai anak itu gagal itu siapa? Bapaknya, ayahnya, kepala madrasahnya. Ibu memang madrasah, tapi madrasah tergantung kepemimpinan kepala sekolah yang benar. Fine, sekalipun nanti nilai sekolah anakmu bagus, jangan GR. Ini anak papa atau anak mama? Anak gurunya. Karena gurunya yang bikin kurikulum, gurunya yang ngajar, gurunya yang evaluasi, gurunya yang menilai. Bapak ibunya kagak. Jadi anak siapa dia? Anak gurunya kalau melihat dari situ. Pertanyaan selanjutnya adalah, kamu sebagai ayah, punya nggak kurikulum bagaimana caranya sejak lahir kamu didik anak itu sampai dia masuk surga? Punya nggak kurikulum itu? Kurikulum menjadi seorang ayah agar punya anak mulai lahir sampai masuk surga. Lebih dari itu, harusnya seorang ayah itu bercita-cita bagaimana caranya agar seluruh keluarga saya bisa masuk surga. Ini visi penting yang harus dimiliki. Masuk surga sekeluarga harus jadi misi setiap kepala rumah tangga. Implementasi dari ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Perintahnya berarti suruh masuk surga sekeluarga. Gimana caranya? Yakub bertanya, nak, selepas kematian ayah, siapa yang bakal kamu sembah? Sukses Nabi Yakub, karena anaknya telah melakukan 3 kurikulum yang menjadi kewajiban seorang ayah. Kalau 3 ini nggak ditanamkan seorang ayah, maka gagal dia menjadi ayah. Qalu na'budu ilahak, aku akan menyembah sesembahan ayah. Bisa saja anak Yakub bilang, aku akan menyembah Allah kan? Tapi dia bilang, bukan qalu na'budullaha, tapi na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhan ayah. It's me. Ayahnya yang menanamkan tauhid. Hari demi hari. Harusnya sebelum pergi ke kantor, dampingi anak. Kemudian ceritakan tentang tauhid. Lagi jam istirahat, telepon anak. Kalau perlu bikin grup WhatsApp keluarga, input tauhid. Telepon, jangan nge-gadget sendirian saja dengan urusan temannya. Back to your family. Yang kedua, wa ilaha abaika. Bayangkan bangganya anak-anak Yakub ini kepada bapaknya. Kami akan menyembah Tuhan kakek ayah, kakek Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Sekarang banyak anak nggak bangga sama bapaknya, apalagi keturunan bapaknya. Mah, nanti terima rapot jangan papa yang datang ya, Maya. Mama aja deh. Banyak anak yang nggak suka sama bapaknya. Males, bokap gua nggak asik kalau diajak ngobrol gitu. Bisanya marah doang gitu. Ya, saya punya kawan kelewatan, tersinggung sama bininya karena kelewat cinta sama dirinya, nggak cinta sama bininya. Pengecut, diceraiin kagak, dimaafin enggak. Ya sakit hati bininya, baru minta digauli, ya tambah berantem di dalam rumah. Karena istrinya menolak, mukul lakinya, cerita, gue dipukul sama bini gue. Seumur-umur gue gak pernah dipukul sama bokap gue. Bini gue mukul gue. Bohong, ceritanya gak kayak gitu. Ini gara-gara laki pengecut, terlalu cinta sama dirinya, akhirnya rengganglah, pisah ranjang. Di kantornya karirnya bagus. Tapi dia tidak lebih hanya seorang pengecut terhadap istrinya. Tidak punya visi dalam rumah tangga. Nanti setelah anaknya kena narkoba, baru dia sadar. Mau balik sama istrinya, gara-gara anak. Saya bilang mendingan gak usah balik, tambah sakit hati. Kamu mau kembali keluarga, cuma gara-gara pengen
anak dan kelihatan nggak broken home. Hey, keluarga bercerai belum tentu broken home. Dan banyak keluarga yang kelihatannya nggak bercerai tapi broken home. Di dalam Islam, keluarga broken home itu kalau 3 kriteria ini nggak ada. Anak itu bangga karena ditanamkan tauhid oleh ayahnya dan ditanamkan tauhid oleh kakek-kakek ayahnya. Yang kedua, ilahan wahid dan tidak sekutukan Allah, tidak musyrik. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Anak itu disiplin pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak bapak itu nggak sadar, nggak menanamkan 3 kurikulum ini. Tauhid, melindungi anak dari syirik, dan mendisiplinkan anak pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kalau malam hari ini bapak-bapak pada pulang, yang ditanyain ke anaknya kira-kira udah sholat isya apa belum? Atau kedua, ayo baca Quran. Atau kebanyakan yang begini, kerjain PR. Mana yang paling sering? Nah, cepat tidur ya, supaya besok gak telat sekolah. Atau yang paling sering ditanyakan, nah cepat tidur supaya besok sholat jamaah sama ayah. Karena ayah gak mau punya anak lelaki solehah. Anak laki solehah adalah anak laki-laki yang sholat subuhnya di rumah gitu. Itu lelaki solehah. Nah, persoalannya banyak istri-istri punya suami solehah. Mana bisa pemimpin keluarga seperti ini membawa keluarga masuk surga sekeluarga kalau suaminya masih solehah. Yang dibutuhkan adalah lelaki sejati. Hidup paling enak itu ketok pintu anak. Assalamualaikum sayang. Walaupun kelihatan dia masih ngorok, itu ruhnya menjawab. Waktunya sholat subuh sayang. Sebelum marah-marah sama anak waktu bangunin sholat subuh, doa dulu. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Jadikanlah aku ayat teladan sholat bagi anak-anakku. Wa min dzurriyyati. Jadikanlah anak-anakku anak-anak yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, aku mengemis yang satu ini. Sebab kalau anakmu sudah mendirikan sholat, rezekimu aman seperti ditinggalkannya Ismail dan Hajar oleh Ibrahim. Itu doa Ibrahim. Ibrahim gak sanggup menafkahi anaknya, tapi dengan doa itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Air Zam-Zam keluar itu. Keluarnya di mana? Di depan pintu Ka'bah. Bukan di Bukit Sofa, bukan pula di Bukit Marwah. Itu usaha, rumah kantor, kantor rumah. Rumah Mega Kuningan rumah. Ini orang linglung. Rezeki dia adalah keluarganya dicukupi rezekinya atau tidak adalah kalau dirikan sholat di rumah atau tidak. Ayah gagal adalah yang gagal menanamkan anak kalau sudah azan anak gak ke masjid. Itu masih gagal. Ayah sukses diantaranya adalah kalau terjadi azan, ayah duluan menjadi teladan dan anak-anak ikut pada sholat. Itu baru ayah teladan. Tapi sayangnya banyak ayah ini disiplin banget. Pola makan disiplin. Ke kantor disiplin. Masuk sekolah nggak pernah telat, disiplin. Bahkan untuk kursus matematik bahasa Inggris, disiplin. Klub juga disiplin. Satu-satunya yang nggak disiplin adalah urusan agamanya. Sholat nggak sholat, urusan belakangan. Ngaji nggak ngaji, urusan belakangan. Bapaknya nggak didoain habis sholat juga, urusan belakangan. Yang penting duniawinya. Ini ayah gagal. Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga sekeluarga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu. Orang-orang tua yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Anak cucunya kemudian mengikuti keimanan dia. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walaupun amal soleh anaknya nggak sebanding dengan amal soleh bokapnya, nggak sebanding dengan amal soleh kedua orang tuanya, di-upgrade surga anaknya sehingga selevel dengan surga kedua orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan jatah surga orang tuanya tidak terkurangi sedikit pun gara-gara upgrading surga anaknya menjadi satu level. Insya Allah di sini semuanya nanti connecting door di surga Firdaus bersama sekeluarganya semua. Dan tidak ada anak kita yang masuk neraka. Nah itu semua tergantung bisa nggak kita menjadi teladan keimanan bagi anak-anak kita.